Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita membuka lembaran hari ini dengan kemudahan yang diberikan Allah dalam melakukan kebaikan. Kita mulai dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menjaga zimmah kita sebagaimana janji Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sholat subuh secara berjamaah, Allah menjaga zimmah kita. Zimmah itu artinya lebih luas dari sekedar materi. Zimmah itu adalah tanggungan Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan olehnya. Mudah-mudahan kita dijaga keistiqomahannya hingga akhir hayat kita, Allahumma amin. Kita memulai lagi dengan tahun baru kita. Kalau pada pekan kemarin adalah Jumat terakhir, kita mengakhiri dengan tadabbur. Kita mulai Jumat pertama di tahun yang baru ini dengan tadabbur, masih lanjutan surat Al-Baqarah. Kita akan membahas 120 sampai 126 insyaallah. Dan sebagai flashback ringkasan pertemuan sebelumnya, kita membahas salah satu kekurangan di antara yang sudah pernah kita bahas, yaitu adalah saling melemparkan kesalahan meskipun itu terjadi di antara sesama mereka. Nah, nanti di sini kita akan melanjutkan perspektif yang berbeda yang mereka miliki meskipun memiliki tujuan yang sama. Nanti kita akan membahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kita memulai dengan ayat yang oleh sebagian orang dianggap sudah enggak up to date. Ayat ini sudah tidak relevan di zaman toleransi, kata mereka. Atau dengan kata lain, ayat ini menunjukkan minimnya toleransi dalam agama kita. Nah, padahal kita lihat susunan katanya dari buku-buku bahasa atau penafsiran yang beraliran bahasa yang sempat Al-Fakir baca, Allah secara detil memilih walan tardha. Ridho itu lebih dalam daripada kecintaan atau kesukaan atau yang membuat hati mereka tenang. Kenapa misalkan tidak disebut walan tatma'inna qulubuhum misalnya, hati mereka nggak tenang misalnya, tapi Allah cukup dengan kata-kata walan tardha. Ternyata ridho itu satu kepuasan tertinggi dalam diri manusia. Nah, saya ibaratkan gini, kalau ada orang yang hobinya mancing, kemudian saya tanya, Bapak 2 jam atau 3 jam di sini dapat berapa ikan? Dia jawab mungkin 5. Masya Allah, 2 jam ada yang semalam mendapat 5. Saya 10 menit dapat sekarung ikan. Bisa kan? Pergi ke pasar ikan. Nah, nanti dia bilang, oh tapi kan kepuasannya itu, kata-kata kepuasan itu saya tidak bisa mengatakan sama dengan ridho. Itu walillahil masalul a'la. Kita misalkan itu di antara salah satu perspektif ridho. Jadi kepuasan itu tidak diukurnya dengan materi. Kepuasan itu diukurnya pada yang melakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu kepuasan tertinggi itu dalam Al-Quran dibahasakan radiyatan mardiyah, atau dalam surat Al-Bayyinah radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu ketika nanti kita ketemu Allah biiznillah insyaallah, kita puas, ya Rabb saya sudah melakukan yang terbaik. Allah pun akan puas, tapi puasnya beda. Ridhonya manusia ke Allah dengan ridho Allah ke manusia itu beda. Karena standar kepuasan orang juga beda. Sama dengan tadi, orang diberikan materi itu letak ridhonya beda. Bagi orang tertentu ini dikasih gaji sebulan 3 juta, dia udah sangat ridho sekali. Bagi orang tertentu dia dikasih 3 miliar sebulan, itu masih belum puas. Karena ada perspektif kepuasan yang
berbeda. Ini juga demikian. Allah pilih karena perspektifnya beda. Kenapa Allah tidak mengatakan misalkan walan tarda ankal yahudu wan nasara. Di tambahan 2 huruf saja itu artinya berbeda. Di arti letterlek bahasanya gini. Dan sekali-kali atau tidak akan pernah mereka itu puas terhadap engkau Muhammad, orang Yahudi itu tidak akan puas. Demikian juga tidak juga dengan orang Nasrani. Nah, jadi kata-kata tidak juga itu berarti ada apa itu? Nah, itu pakar bahasa mengatakan itu lil mughayarah. Di sini ridho meskipun disebut hanya sekali tapi ditengahi dengan kata-kata nafi lagi, itu menandakan ridhonya orang Yahudi dengan ridhonya orang Nasrani itu perspektifnya beda. Mohon maaf, kalau orang Nasrani barangkali dia punya perspektif, saya harus kristenisasi, saya kristenkan, itu baru ridho. Tetapi bagi orang Yahudi mungkin tidak, karena di dalam Judaism sendiri alirannya banyak. Di antara aliran yang paling merusak, jadi ada aliran minoritas Zionism, kemudian ada aliran teologi ideologis, dan satu lagi ada namanya kalau disebut dengan dunia modern itu dengan aliran konspirasi. Jadi yang penting orang tuh nggak beragama dulu. Supaya apa? Supaya bisa digunakan. Nah, jadi mereka punya kepentingan orang ini jangan sampai militan. Dimulai dari umat Islam dan semua agama-agama. Jadi nanti tidak ada nilai dalam hidupnya. Jadi ketika orang tidak memiliki ikatan ideologis yang kuat, itu bisa ditunggangi. Ditunggangi dengan kepentingan apapun. Makanya seorang yang saleh secara pribadi itu belum cukup. Dia harus juga reformis, muslih, bisa memperbaiki untuk melawan konspirasi-konspirasi jenis ini. Makanya disebut walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi millah itu lebih luas daripada agama. Ada yang mengatakan sebaliknya, tapi Al-Fakir lebih condong millah itu bukan agama. Millah itu adalah keyakinan, doktrin yang mereka inginkan. Jadi itu lebih luas. Makanya di sini diambil kata-kata yang lebih luas karena perspektif keridhaan atau kepuasan orang Yahudi dengan Nasrani beda. Itu. Dan kita belum pernah mendengar bahwa target orang Yahudi itu mengubah orang Muslim menjadi Yahudi. Maka mungkin hampir nggak ada. Kan target mereka bukan itu. Target mereka adalah menguasai. Orang ini biarin aja dia imam masjid juga nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa disetir. Nah itu disebut tattabi'a millatahum. Jadi keinginan ideologisnya. Tanpa disadari atau dengan dia sadar. Jadi nanti, dan kenapa Yahudi di sini dulu kan? Kenapa walan tardo angkal Yahud, tidak walan tardo angkal Nasara walal Yahud? Pertama dari sisi waktu, orang Yahudi duluan. Yang kedua, teori-teori konspiratif itu identiknya dengan Yahudi. Yahudi dalam artian fisik orangnya adalah Bani Israel di zaman setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa. Nah itu permulaannya, dan itu nanti setelah berikutnya adalah keturunan-keturunannya. Nanti kita akan ada bedakan ya, kenapa di sini Yahudi dan Nasrani, di ayat setelahnya nanti disebut dengan Bani Israel. Itu ada perbedaan signifikan yang sangat-sangat penting perlu kita bahas. Jadi pertama kita menilik perbedaan bahasa ridho. Jadi ridho disebut dengan ditengahin kata-kata nafi yang diulang. Berarti perspektifnya beda. Yang kedua, qul inna hudallahi huwal huda. Kenapa tidak dikatakan qul innal huda hudallah misalkan? Kan ada boleh melakukan itu. Tapi di sini Allah ingin menonjolkan qul inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk yang sesungguhnya. Jadi yang dinamakan yang lain itu petunjuk yang menyesatkan. Karena nanti kita ini alirannya itu kepada aliran pluralisme ini. Ketika orang menyamarkan bahwa di dalam setiap agama itu pasti ada nilai kebaikan, kita nggak bisa menolak. Lah iyalah, mana ada agama yang mengajarkan membunuh? Nggak ada. Mana ada ajaran agama yang tidak menyayangi fakir miskin? Nggak ada.
hampir semua agama, baik agama itu adalah turunan Yahudi, Nasrani, dan Islam dalam artian Musa, Isa, dan Nabi Muhammad, itu yang sering disebut dengan agama samawi, dikotomi yang sebenarnya kurang pas. Dan agama-agama yang dimunculkan oleh manusia, aliran kepercayaan. Dia bertapa kemudian merasa mendapatkan sesuatu, menciptakan sebuah aliran. Itu ketika seseorang mengatakan pada hakikatnya semua agama itu sama, kita nggak bisa nolak, betul, dalam nilai-nilai kebaikan, tetapi ada nilai utama di dalam agama itu disebut dengan nilai militansi ideologi, dan itu seseorang harus punya itu. Ketika saya dikatakan Anda agamanya apa? Islam. Iya, kenapa? Karena saya yakin yang paling benar Islam menurut saya. Tapi dengan keyakinan yang militan seperti ini, itu tidak mengurangi toleransi saya kepada pemeluk agama lain. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang Muslim itu hampir setiap hari beliau sepulang dari masjid menyuapi Yahudi yang buta, ya kan? Bisa toleran ya dengan agama lain ya, bisa toleran dengan orang munafik, bisa toleran dengan orang yang memusuhinya. Jadi militansi ideologis itu tidak secara otomatis identik dengan intolerance. Nah, seseorang toleran sekarang itu ditarik. Namanya toleran itu apa? Ya sekalilah anak kita ajak ke gereja biar tahu. Nanti minggu depan diajak ke sinagog, minggu depannya lagi diajak ke pura. Dengan alasan mengajarkan pluralisme, padahal ini menyesatkan. Kalau kita melakukan ini, itu yang diinginkan Yahudi, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan milah mereka. Keinginan mereka apa? Menghilangkan militansi ideologis itu. Jadi agar seorang muslim itu, saya masuk gereja mah biasa. Nanti buka bersama dengan para pendeta di gereja. Padahal itu aslinya melecehkan. Nanti lama-lama tarawih bersama di gereja. Nah itu nggak boleh, karena ada batasan-batasan toleransi. Berkaitan dengan ideologi seperti itu kita harus militan, nggak bisa. Nah, hanya beberapa hal yang masih debatable yang mungkin kita tidak bahas ya. Itu menurut perspektifnya beda-beda. Misalkan boleh nggak kita ngucapin selamat Natal atau ucapan ya, itu perspektif yang masih berbeda-beda di antara para ulama. Meskipun kita di sini di Indonesia lazimnya itu sensitif ketika membahas itu, lebih condong untuk kita tinggalkan. Padahal dalam dunia internasional Muslim atau para ulama itu masih bisa diperdebatkan. Nah, tapi kalau sudah masuk kepada ranah fisik misalnya, kita sholat berjamaah di gereja itu tidak diperbolehkan. Buka bersama, acara-acara yang berbau keagamaan. Nah, ini yang mungkin kita harus jelaskan bahwa ini larinya ke pluralisme. Jadi paham semua agama benar, sehingga nilai utama dari sebuah keyakinan itu kita ditiadakan. Ini yang pertama ya. Nah, makanya Allah ingin menunjukkan kul inna hudallah. Saya ketika memeluk agama Islam ya, selain Islam salah. Itu harus. Lihat, bahkan jangankan yang pokok seperti ini. Imam Syafi'i apa katanya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, pendapat saya ini benar menurut saya, tapi kemungkinan salah ada. Tamil. Jadi ada kemungkinan salah. Tapi kenapa saya yakini? Ya karena beliau sudah sampai kepada derajat mengumpulkan dalil dan itu yang diyakini. Yang lain itu salah. Tetapi tidak selamanya itu kalau untuk furu, karena kan kadang ada yang berbentuknya pilihan kan. Ketika di zaman kita sekarang misalkan zakat fitrah, boleh nggak pakai nilai duitnya atau pakai, kalau Imam Syafi'i mengatakan pakai benda makanan pokoknya. Kan akhirnya kan orang di zaman sekarang tidak terlalu militan. Kalau mau pakai yang itu boleh, pakai nilai juga boleh. Nah, berarti ini militansi. Salah, ini bukan militansi. Ini yang disebut dengan pilihan. Pilihan di dalam bermadhab tetapi berdasarkan keyakinan. Ada kalanya nanti perbedaan itu semuanya sama madhabnya. Seperti salah satu quru misalnya. Dan sebagainya. Ada banyak permasalahan fikih yang tidak pas kita bahas sekarang. Ini bahasanya adalah ideologis. Kalau ideologis tidak ada disebut dengan istilah saatnya kita toleran. Toleran itu Anda mau sholat ya di masjid. Anda mau beribadah umat Kristen ya tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kalau batasannya ideologis seperti itu.
tetap yakin bahwa Islam satu-satunya yang benar, itu harus kita miliki. Tetapi dengan militansi seperti itu, ideologi yang mengkristal tidak menghalangi kita menghormati orang lain. Itu dan sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ini semuanya kepada Nabi Muhammad loh, orang terbaik kita. Kenapa tidak dikatakan walan tardo angkum, orang-orang yang beriman kalian, tapi angka satu saja? Itu karena simbolnya simbol terbaik. Nabi Muhammad yang terbaik. Tidak boleh, orang yang terbaik aja nggak boleh. Yang bisa menjaga itu, apalagi orang yang mohon maaf kadang hanya masalah ekonomis, dia tidak tahan untuk sekedar ini fenomena ya. Saya tidak menyinggung satu umat tertentu di sebuah tempat karena minoritas di sana untuk perayaan sebuah hari besar agama non-Islam. Itu yang disewa itu pemuda-pemuda Islam. Itu ada. Dan itu mungkin secara nilai materi nggak banyak, tapi mereka tidak paham bahwa itu tidak boleh. Terjadi itu, saya ada beberapa kasus yang seperti itu, yang berarti mereka basic akidahnya nggak benar, dan itu yang diinginkan oleh orang Yahudi pertama kali. Dan bukan berarti nanti Yahudi dan Nasrani yang lainnya tidak, yang lainnya juga iya. Tetapi yang paling pertama menginginkan tidak adanya militansi ideologis itu adalah orang-orang Yahudi. Dan itu propagandanya lewat berbagai cara. Kalau sekarang dunia modern mungkin lewat film ya. Lihat aja film-film produk Amerika Hollywood. Itu hampir tidak ada militansi ideologis. Kalaupun ada, itu perspektifnya adalah desakralisasi. Supaya tidak ada kesucian dalam ideologi itu. Jadi larinya kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan yang ya masalah keyakinan ya punya saya sendiri, situ punya situ sendiri. Itu betul, tetapi konteksnya bahwa saya mau beragama apa aja emang nggak apa-apa. Itu selera saja. No, salah kalau udah selera berbeda dengan keyakinan ideologi. Nah maka di sini wala ini taba'ta. Anda Muhammad kalau mengikuti mereka, lihat bahasanya bukan mengikuti mereka langsung. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kenapa tidak Allah katakan wala ini taba'ta millatahum? Orang harusnya bertanya-tanya. Karena millah itu tertinggi. Keyakinan yang tertinggi itu disebut dengan umum ya, umum tapi tertinggi itu millah. Saya yakini. Ya, kan ada orang hobi yang sudah mendarah daging ya, itu sudah bisa jadi agama dia. Orang kalau 24 jam main game, nah itu agamanya. Gitu. Agamanya main game. Orang jadi hobi bukan sekedar kesukaan tapi mengalahkan yang lainnya, itu sudah menjadi millah. Dan milah itu ketika sudah seperti itu, yang bukan milah yang hudallah disebut dengan ahwa, keinginan. Wala ini taba'ta ahwa atau hawa nafsu dalam bahasa kita. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah Allah berikan kepadamu, diulang 3 kali. Angka ittaba'ta, kemudian ketiga ba'dalladzi ja'aka Muhammad, ja'aka minal ilmi, ilmu yang benar dari Allah, dimulai dari Al-Qur'an dan petunjuk kenabian. Apa kata Allah? Malaka, lagi diulang ancaman ini. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Sekali-kali tidak ada yang bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa menjadi wali pelindungmu. Dari apa? Dari siksa dan murka Allah. Ini yang diancam bukan orang sembarangan, bukan kita, tapi yang diancam adalah orang terbaik di antara kita. Ini satu. Yang kedua, Allah lanjutkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, ini para mufassirin berbeda pendapat. Lebih dari 3 pendapat ini menafsirkan apa dan siapa yang dimaksud ini. Alladzina atainahumul kitab, yang Allah berikan kitab, mereka membaca dengan sesungguh-sungguhnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang yang beriman. Tafsirannya kan belum paham ya kalau terjemahkan letterak seperti itu kan. Ada yang mengatakan konteksnya ini bicarakan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang betul-betul membaca kitabnya, mereka akan beriman. Itu artinya gitu. Jadi orang Yahudi yang betul-betul membaca kitabnya, mereka akan beriman. Tapi nanti dimentahkan sama Allah, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Lah, barusan disanjung, kok ini diancam?
Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan itu yang terjadi kebanyakan mereka gitu. Jadi kebanyakan mereka itu mengingkari bukan karena nggak baca, bukan karena nggak yakin itu benar. Berarti ada sesuatu yang lain. Tempoh hari kita pelajari apa? Gengsi, iri, dan lain-lainnya yang cerita tentang Jibril dan Mikael ya sudah pernah kita bahas di sesi itu ya. Jadi yang menghalangi mereka bukan ketidaktahuan mereka terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran, tapi yang menghalangi adalah sesuatu yang lain gitu. Nah ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan alladzina atainahumul kitab. Alkitab di sini adalah Taurat atau Injil. Jadi larinya masih ke atas Yahudi dan Nasrani. Yatlunahu ulaika yu'minuna bi. Ini maksudnya alladzina orang-orang tertentu yang sudah beriman. Kalau tadi kan yang baca betulan dia beriman. Terus yang ketiga, ini cepat saja karena hanya perbedaan pendapat melihat ini. Menurut Ikrimah ya, atau sebagian tabi'in itu mengatakan ini yang dimaksud alladzina atainahumul kitab, ini sahabat Rasul. Alladzina atainahumul kitab berarti kitab di sini bukan Taurat dan Injil. Kitab di sini adalah Al-Qur'an. Nah, yatlunahu haqqa tilawah. Bahasanya di sini tilawah. Yatlunahu haqqa tilawah. Makanya orang yang membacanya itu tilawah, maka kemungkinan besar bergetar hatinya itu tinggi. Gini, ada naudzubillah kalau kita yang paling buruk itu kan pernah kita bahas ya. Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utruja. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Baunya wangi, rasanya enak. Tapi ada orang mukmin itu kamatsalit tamrah, yang seperti tamar, enggak ada baunya, tapi rasanya manis. Itu orang yang enggak suka baca Quran. Nah, tidak baca Quran itu buruk bagi seorang mukmin meskipun dia kualitasnya bagus. Nah, ada jenis bacaan kalau saat kita baca itu enggak ada sinyal hati kita. Saya ngejar target yang penting saya hari ini selesai baca. Itu masih bagus sebenarnya, tapi kurang sinyalnya, tidak diperbaiki sinyalnya, letak sinyal itu enggak ada. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran, bukan disunahkan, dianjurkan kita untuk bertawakal supaya nyambung ke kita. Dan disunahkan juga menadaburi, jangan hanya dibaca saja, tapi kita kalau belum paham bahasa Arabnya, coba dibaca terjemahannya. Barangkali ada sesuatu yang nyambung. Nah itu 3 versi itu yang paling utama perbedaannya tanpa dirojihkan. Jadi silakan aja memilih, diperbolehkan. Itu saya membaca beberapa buku tafsir, tidak ditentukan mana maknanya. Karena di sini mereka yang membaca, mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Tadi kitab di sini, di sini Taurat, apa Injil, apa Al-Quran. Semuanya bisa sama. Itu bisa relevan artinya. Ini. Kemudian yang 122, ini yang tadi saya bilang. Tiba-tiba Allah mengatakan, ya Bani Israel. Kenapa tidak dikatakan misalkan ya ayyuhal yahud wan nasara? Allah nggak pernah manggil gitu. Mereka semua itu pasti disebut dengan Bani Israel. Loh, selama ini Bani Israel itu identiknya dengan Yahudi. Oh enggak. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Ke bawah itu disebut dengan Bani Israel. Bani Israel kalau di zaman Musa disebut Yahudi. Yang datang setelah Nabi Musa. Yang datang setelah Nabi Isa disebut Nasrani. Nasrani itu ya Bani Israel juga. Makanya nantinya ketika orang Yahudi sekarang di Israel itu rasis, negara yang berdasarkan ras tertentu, mereka mengatakan Israel, lah orang-orang Nasrani itu juga punya apa istilahnya? Terahnya itu kan terah Israel juga. Kecuali keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu lain dia. Kalau Ishak kemudian Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Abdullah. Kan tempoh hari pernah kita bahas ya. Israel itu nama lain Nabi Yakub yang berarti Abdullah. Bani Abdullah ya berarti anak-anaknya Nabi Yakub. Anak-anak itu maksudnya keturunan-keturunannya. Dia Bani Israel itu masuk Yahudi dan Nasrani di situ. Tetapi meskipun itu semua, ketika orang disebut Bani Israel, mungkin menarik ya kalau bapak dan ibu-ibu bisa mengakses disertasinya mantan Syekhul Azhar, Allah yarham,
yang sudah meninggal, itu Syekh Dr. Muhammad Said Tontowi, mantan Syekh Al-Azhar yang sudah meninggal, yang beliau sudah meninggal, itu disertasinya tentang Bani Israel fil Quran. Jadi menyebut karakteristiknya, kenapa disebut dengan sebutan itu. Bani Israel itu panggilan khusus. Kenapa Allah di dalam menyebut ini ada 3 sebutannya. Ya Bani Israel, itu umum. Yang kedua, Ahlal Kitab, ada ya, pernah ya? Kemudian Utul Kitab. Kemudian ada yang disebut Yahud, Nasara. Tapi yang terakhir itu tidak pernah disebut secara nidaknya, tidak dipanggil, tidak pernah dipanggil. Karena pada hakikatnya Al-Yahud wan Nasara itu yang menamai diri mereka sendiri. Judaism itu kan agama mereka. Karena millah itu semuanya Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi Muslim. Jadi kalau dibilang Yahud 3 agama samawi sebenarnya sama. Kalau disebut agama induknya itu satu, Islam atau Tauhid. Gitu. Istilah Islam kan identik dengan agamanya yang dibawa Nabi Muhammad. Padahal semua agama itu Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Itu nanti lain kali kita bahas. Nah, Bani Israel itu, uzkuru ni'mati. Coba kamu ingat-ingat nikmat yang kuberikan kepada kalian. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku lebihkan kalian di antara orang-orang yang ada di zaman kalian. Al-alamin di sini alif lamnya bukan seluruh waktu, bukan sepanjang waktu, tapi khusus di zaman kalian. Orang yang berakidah, baik Bani Israel ataupun sebelum Bani Israel ataupun setelahnya, itu selalu menonjol di masyarakatnya. Faddaltukum, diutamakan. Ini dalam perspektifnya Allah ya, kacamatanya Allah. Orang miskin menurut kita dihinakan menurut manusia, bisa jadi di sisi Allah dia mulia. Itu disebut dengan faddaltukum 'alal alamin. Nah, saya ingin menggarisbawahi Bani Israelnya saja di sini. Jadi Bani Israel itu lebih umum dari Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi kenapa? Padahal pengikut Nabi Yusuf itu kan Bani Israel juga, ya kan? Pengikut Nabi Sulaiman Bani Israel juga. Tetapi kenapa yang identik itu Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu yang kisahnya sering diulang dan itu yang terjadi sampai detik ini. Karakteristiknya orang itu kayak gitu. Dan yang mulai pertama kali itu adalah Yahudi atau Bani Israel di zaman Nabi Musa. Karena dia siklus hidupnya semua mengalami. Jadi bangsa terbuang, jadi orang tertindas, jadi orang termarginalkan. Kemudian diselamatkan Allah, menjadi orang masuk istana, diberikan kemapanan sampai punya yang paling tinggi mereka itu klimaknya ketika Nabi Sulaiman membangun kerajaannya di Palestina, yang kemudian mereka klaim sekarang ada kuil Sulaiman. Itu alasan untuk bangkit lagi. Nah, itu lain waktu kita diskusikan bahwa klaim mereka kuil Sulaiman untuk dijadikan rujukan sejarah kepemilikan terhadap tanah Palestina, itu masalah lain lagi. Tetapi kenapa Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran itu selalu hampir itu identik adalah Bani Israelnya Nabi Musa alaihi salam. Itu karena dia siklus hidupnya itu paling lengkap. Itu sama dengan misalkan kenapa kita kalau membaca kisah Nabi Musa yang paling lengkap siklusnya ada di dalam surat Al-Qasas. Nah itu sama kira-kira seperti itu. Nah ini keterbatasan waktu kita nggak membahas terlalu lebar. Nah, setelah disuruh mengingat nikmat Allah, Allah katakan wattaqu, takutlah, bertakwalah. Takut terhadap apa? Yauman, satu hari. Ini yauman ini satu hari aja. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Sejatinya tadi malam Al-Fakir ingin membaca ya, karena di dalam ayat sebelumnya kan sudah pernah diulang ya, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kan ya bani wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu minha adlun wa la syafa'ah. Di sini la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Itu meskipun sama-sama katanya tapi redaksinya dibedakan, itu ada konteksnya. Itu Al-Fakir pernah baca tapi belum ingatkan, mungkin tidak diungkapkan pada kesempatan kali ini. Intinya Allah menginginkan orang-orang Bani Israel itu ingat dong
kalian itu diberikan nikmat apa? Dari nothing, bahkan bukan hanya nothing, mereka diinjak-injak rasa kemanusiaannya di zaman Fir'aun ya. Mudah disembelih. Nyembelih anaknya orang Yahudi, anaknya Bani Israel yang laki-laki itu kayak nyembelih ayam barangkali. Diwajibkan. Nggak boleh. Kemudian mereka mudah aja membunuh Bani Israel itu halal hukumnya. Diperbolehkan di zaman itu, ibarat kata terhina mereka, sampai kemudian mendapatkan yang lain-lainnya, disuruh bertakwa atau persiapkan satu hari, atau gampangnya hari kiamat. Di hari itu orang itu tidak bisa berbuat banyak. La tajzi nafsun an nafsun syai'a. Nggak ada istilah kata menanggung, oh ini tanggungan saya, nggak ada. Oh ini silahkan, nggak ada. Neraktir itu nggak ada istilah di hari kiamat. Tidak ada banding juga tidak ada. Tidak ada syafaat, tidak bermanfaat. Loh kok syafaat? Nah itu makanya tadi Al-Fakir wala tanfa'uha syafa'a wala hum yunsarun. Kenapa tidak bermanfaat syafaat? Syafaat itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki modal. Ibarat kata gini, sholat wajib itu kan bolong-bolongnya ditempel dengan sholat sunnah atau ibadah wajib. Nah kita ibadah wajibnya nggak ada tapi sholat sunnahnya aja. Nah itu salah prioritas. Kita punya tembelannya tapi yang mau ditempel nggak ada. Berguna nggak itu tembelannya? Nggak berguna. Gitu. Maksudnya syafaat itu kan dia menempel. Tembelannya harus ada. Apa? Nah itu banyak. Iman. Syafaatul uzma itu adalah Rasulullah SAW. Itu pun atas izin Allah. Siapa saja yang boleh disyafaati Rasul, itu yang menentukan bukan Rasul, tapi Allah. Syafaat nanti juga ada amal baik. Syafaat juga ada kalanya teman. Pekan lalu kalau tidak salah pernah saya singgung ya, atau beberapa pekan lalu, pertemanan yang soleh itu bisa memberi syafaat. Karena nanti di hari kiamat ketika setiap orang sudah masuk surga, saling berziarah, dia akan bilang, mana saudara kita? Kok si A nggak ada? Ditanya sama malaikat penjaga, udah dicari di semua komplek di surga. Ditanya nggak ada, coba cari di neraka. Jangan-jangan di neraka. Dicari ternyata betulan ada di neraka. Nah karena syafaat orang-orang soleh itu, orang yang di neraka tadi bisa diangkat masuk surga dengan syafaat. Itu pun dengan izin Allah. Lalu kenapa di sini wala tanfa'uha syafa'ah? Karena tidak memiliki modal. Modalnya apa? Iman. Nah, mereka Bani Israel kufur nikmat. Setelah diberikan nikmat itu, mereka membunuhi para nabi, mereka mendustakan para nabi. Maka tidak bermanfaat hari itu. Syafaat itu meskipun bermanfaat ketika ada modalnya. Nah ini cerita Bani Israel sampai di sini selesai. Allah pindah dengan cerita lain. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan cobaan dengan kalimat, tapi Nabi Ibrahim bisa menuntaskannya. Di sini penafsiran kalimat banyak. Ada yang mengatakan kalimat itu perintah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya. Itu cobaan. Jadi kayak orang ujian, soalnya banyak. Ini makanya disebut kalimat, bikalimatin. Ada kalanya nanti beliau dicoba disuruh nyembelih anaknya. Ada kalanya dicoba disuruh berdakwah. Ada kalanya dicoba banyaklah. Di situ disuruh hijrah. Jadi Nabi Ibrahim itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal Nabi Ismail itu lahirnya tidak di Mekah. Nabi Ismail itu lahirnya tidak di Mekah. Ada yang bilang lahirnya di Mesir, ada yang bilang lahirnya di Palestina, sama dengan adiknya Ishak. Ishak hampir bisa dipastikan lahirnya di Palestina. Nah, baru dari situ anak yang masih orok itu disuruh naruh di tempat yang sama-sama kita sudah tahu itu, di Madinah. Tidak ada kehidupan di sana, diperbolehkan. Nah, itu ada yang bilang kalimat itu include itu semua, cobaan-cobaan hidup Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu cobaannya sangat berat. Kita kurang mendramatisasi atau kurang memvisualisasikan cobaan itu sehingga tidak terasa berat. Coba bayangkan seorang suami setelah menanti anak bertahun-tahun lamanya sampai hampir bisa dikatakan hampir tidak harapan punya anak, begitu punya anak disuruh ninggalin. Itu kan alasannya bukan alasan manusiawi, itu alasan Allah. Alasan ada yang sebut supaya istri pertamanya nggak cemburu kan, alasan manusiawi itu. Tapi itu tidak, itu alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya adalah itu perintah Allah untuk menyebar bibit-bibit kebaikan.
Itu cobaan yang berat itu. Cobaan kedua setelah ketemu disuruh nyembelih nih anak. Berat kan? Disuruh meninggalkan, kemudian setelah ketemu disuruh nyembelih. Itu yang paling terbelat. Ada banyak cobaan beliau itu. Dan dimulai dari sejak dalam tanda kutip melawan bapaknya. Padahal pada saat itu belum jadi nabi. Kemudian itu pun karena birrul walidain, dia mendoakan bapaknya, ditegur lagi sama Allah kan. Berat itu. Ya Allah ampuni bapak saya. Oh nggak boleh. Jadi memintakan ampunan kepada orang tua, tapi dia non muslim itu tidak boleh. Kalau dia masih hidup, doanya adalah dimintakan hidayah, tapi bukan ampunan. Tapi kalau ya Allah ampuni bapak saya, ampuni ibu saya yang dia tidak seakidah sama kita, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau mendoakan ketika dia masih hidup, ya Allah berikan hidayah supaya dia masuk Islam, nah itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau doa ampunan tidak ada, tidak boleh. Nah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena itulah dia lulus ujian dijadikan imam. Kata yang dipilih menarik. Tempo hari pernah kita diskusikan ya. Dengan Pak Johan sempat kita diskusi ya, imam. Imam itu berhubungan dengan amam, dengan umumah. Berhubungan dengan depan. Jadi orang yang selalu berdepan, imam nggak ada yang di belakang. Imam itu pasti tempatnya paling depan. Depan ya, amam dan umumah, keibuan, mengayomi. Nah, makanya ibu juga gitu. Umumah itu berhubungan dengan depan, selalu di depan dan mengayomi. Dan tidak harus itu ibu. Imam itu laki-laki, ibu perempuan, tapi itu berkorelasi ketiganya. Nah ini yang dipilih Allah menarik itu kata-kata imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Menjadikan Nabi Ibrahim itu imam. Imam bagi keluarganya dan bagi masyarakat setelahnya. Makanya di dalam surat Ali Imran disebut Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Di ala Ibrahim itu kan keluarga secara, tapi nanti keluarga itu ada yang paling dicontoh siapa? Itu imamnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati. Itu doanya. Yang jangan jadi ini imam jangan saya saja ya Allah. Wa min dzurriyyati. Maka kemudian Allah kabulkan doanya. Di surat Ali Imran itu disebutnya bukan person. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Yang jadikan pemimpin itu, jadikan contoh adalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Tetapi ini tidak berlaku bagi keturunannya yang zalim. Nah, itu berarti menandakan nanti akan ada keturunan Nabi Ibrahim yang zalim. Nah, yaitu ya Yahudi kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Ya, sama. Nah, itu satu. Yang kedua, wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini kisah tentang ini ya, Masjidil Haram. Wa ihidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Jadi nanti beliau kembali membangun Ka'bah. Jadi kata-kata pekan depan insyaallah. Nanti di ayat 127 Allah mengatakan wa id yarfa'u. Jadi Masjidil Haram itu siapa yang membuat pertama kali? Masjid tertua di muka bumi ini. Menurut hadis Masjidil Haram itu yang membuat adalah Nabi Adam. Tapi masjid itu artinya bukan fisik, tempat sujud. Jadi ibaratnya yang beli sajadahnya, yang gelar sajadahnya itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Masjid pertama tertua di dunia. Kemudian masjid kedua tertua adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, pertanyaannya, yang bangun fisiknya siapa? Yang bangun fisiknya adalah Nabi Ibrahim. Karena nanti disebut di ayat, insya Allah kita bahas pekan depannya. Wa idh yarfa'u, dia meninggikan. Kalau kata-kata meninggikan berarti kan ada bangunan fisiknya. Kalau Nabi Adam itu mungkin mengajak semua anak keturunannya itu sholat di situ. Karena sebelum Nabi Muhammad, masjid itu adalah tempatnya khusus. Kalau kita sedang berada di Taman A, nggak boleh kita sholat di situ. Itu sudah kekhususan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diberikan karakteristik salah satunya ju'ilat liyal ardu masjidah. Allah menjadikan masjid bagiku itu ya semua tempat. Kita sedang berada di tengah lapangan bola, datang waktu sholat mau sholat di situ boleh. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad nggak boleh. Harus pergi ke masjidnya, ke tempat yang sudah dikhususkan untuk sholat beribadah. Nah itu di sini disuruh kita menjadikan
makam Ibrahim, bukan makamnya ya, jangan salah tafsir juga. Berarti nanti, oh berarti makamnya si A bisa kita buat masjid. Nah itu nanti debatable lagi. Ada yang, oh itu bid'ah, nggak boleh. Karena emang nanti ada larangan, kita nggak boleh sholat di atas makam. Makanya kalaupun menjadikan makam, itu sebaiknya makam itu di luar area masjid. Itu yang paling, pendapat yang paling rajih. Tapi misalnya kita kan memuliakan orang yang soleh nih. Kemudian orang soleh tersebut kita buat masjidnya, berjasa penyebaran Islam di situ. Sebisa mungkin itu memang tidak ada di area masjid. Dan itu yang sunnah-sunnah para pendahulu kita, makam itu di luar. Sehingga kita sholat itu bukan sholat di atas makam, tidak diperbolehkan sholat di atas makam. Nah ini kata-kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, di situ bukan makamnya, berarti di area di sekitar itu sebagai tempat sholat, yaitu Masjidil Haram. Dan itu simbol makam Ibrahim itu ada di situ apa? Ya kita nggak tahu. Kan nanti kalau kita haji, bapak-bapak kan ada makam Ibrahim, ada Hijri Ismail, kemudian makam Ibrahim dikasih tanda, kita sholat di situ khusyuk banget. Benarkah itu makam Ibrahim? Nah itu yang pertanyaan berikutnya yang harus kita selidiki. Nah wattakhidhu min maqami Ibrahim itu diantara, itu dijadikan stimulus bahwa di sekitar itu memang Allah muliakan tempatnya. Makanya nanti disuruh membersihkan tempat itu, Baitullah, Ka'bah itu membersihkan secara fisik, dijaga dari kotoran-kotoran, atau jangan sampai ada berhala-berhala di sana. Lebih beri lagi orang yang pergi ke sana harus membersihkan niatnya, itu lebih jauh lagi. Nah, kita akan akhiri di ayat 126, mudah-mudahan cukup ya, bisa 5 menit. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Al-Fakir pernah membahas di tempat lain mungkin ya. Doa Nabi Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina itu penggalan yang kurang sempurna. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Padahal keamanan itu perspektifnya adalah iman, ya kan? Pernah Al-Fakir bahas itu ya. Jadi Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam, itu surat Ibrahim ayat 35 ya. Itu silakan dicek. Lalu yang menarik di sini, kenapa di sini kok tidak dikaitkan dengan ideologi? Jadi kita baca ya. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minats thamarat, dan berikanlah rizki penduduk penghuni yang ada di dalamnya dari buah-buahan. Tapi ingat, yang didoakan Allah, didoakan Nabi Ibrahim siapa? Man amana minhum. Sekarang pertanyaannya, apakah seandainya keturunan Nabi Ibrahim itu tidak beriman, nggak dapat rizki dari Allah? Dapat nggak? Dapat. Nah, apa makna doa ini? Berarti sekali lagi perspektif keamanan Nabi Ibrahim itu adalah perspektif ideologis. Yang namanya aman itu kalau anak keturunan saya beriman, itu aja. Yang namanya aman, anak keturunan saya dijauhkan dari berhala. Maka meskipun doanya yang berikutnya setelah permintaan keamanan itu adalah warzuk ahlahu, berikanlah rizki dari buah-buahan, itu kan jelas, itu definitif. Jadi berikanlah rizki dari buah-buahan. Tapi kenapa doanya harus dikaitkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir? Di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang didoakan kok itu saja. Padahal pada prakteknya orang-orang kafir menikmati buah-buahan juga. Keturunan-keturunannya yang zalim juga mendapatkan buah-buahan juga. Bahkan bisa jadi mereka merampas lebih banyak. Nah, itu ada yang bilang itu bukan rizki. Tapi itu debatable ya. Ada yang bilang gini, rizki Allah itu sudah dituliskan untuk setiap kita. Dan kita yang memilih cara menjemputnya. Sebagian kita ada yang menjemput rizki itu dengan cara haram dan dia puas. Sebagian ada yang menjemput dengan cara yang halal dan dia puas. Sebagian ada yang dia tidak penting. Ini halal atau haram nggak penting. Nah, kita tinggal pilih. Rizki Allah sudah diberikan ke kita. Kita tinggal menjemputnya, mencarinya. Itu bukan berarti tidak ada. Sudah ada. Manusia itu begitu lahir sudah, kamu ini akan dikasih rizki cukup untuk hidup 100 tahun, cukup untuk hidup 64 tahun, cukup untuk hidup 70 tahun. Nah, tinggal kita cara ngambilnya, mau dengan cara yang baik atau tidak. Nah, itu yang disebut ikhtiar kita. Kalau nasnya sudah ada. Dan itu yang disebut rizki yang paling baik, itu rizki yang didoakan Nabi Ibrahim ini. Dengan iman kita menyambut
samarat tadi. Nah, kemudian dikatakan waman kafar, orang yang tidak beriman. Apakah nggak didoakan? Didoakan. Kata Allah apa? Fa umatti'uhu, akan aku berikan dia nikmat. Qalilan, sedikit. Thumma atarruhu ila adzabin nar. Kemudian Allah akan paksa mereka. Allah akan tindas mereka. Allah akan balas mereka. Allah akan berikan kehinaan mereka di neraka. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini kita akhiri ya, karena waktu yang sudah cukup panjang. Ada dua hal besar yang kita bahas, yaitu Bani Israel. Kita tadi membahas tentang perspektif apa sih sebenarnya yang membuat orang itu puas. Orang itu puas kalau kita meninggalkan agama kita. Itu perspektifnya. Bukan mengikuti agama mereka. Bukan, itu lebih tinggi. Dan itu jarang dilakukan. Itu biasanya lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, di sini yang kedua disebut ya. Dan itu pun mereka tawaran paling tinggi, tawaran yang paling mudahnya, yang penting orang ini tidak terlalu militan ideologisnya sehingga bisa dipakai apa aja. Dan apa saja itu kronologinya paling tinggi itu puncak kekuasaan. Nanti mereka berkuasa. Ada berkuasa dalam bentuk fisik, mereka tampil sebagai pemimpin. Ada berkuasa non fisik, silakan situ yang berkuasa tapi saya bisa nyetir situ. Nah, itu juga jenis kekuasaan lain. Konspirasi lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian siapa yang beriman itu identik dengan membaca Alkitab atau Al-Quran. Kalau itu tafsirannya adalah tafsiran alladzina atainahumul kitab, Alkitabnya diterjemahkan sebagai Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu korelasi penyebutan Bani Israel dan perintah Allah untuk menyiapkan bekal pada hari kiamat. Di tema kedua itu Allah membahas tentang Nabi Ibrahim yang nanti kelanjutannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu keutamaan Nabi Ibrahim yang dijadikan imam. Imam itu setidaknya mengoleksi 3 makna penting. Al-umumah, keibuan atau mengayomi atau menenangkan orang, itu disebut dengan umumah. Punya masalah didengerin, itu umumah. Sedih, dibuat sedihnya berkurang, itu umumah. Takut diselimuti, kayak Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad, itu disebut umumah. Amam, dia selalu di depan, tidak pernah di belakang. Imam itu selalu tempatnya amam, di depan. Dan imam dia adalah mengumpulkan 2 makna itu. Jadi 3, imam, umumah dengan amam itu memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, Nabi Ibrahim kemudian mendoakan keturunannya yang beriman saja yang didoakan. Yang tidak beriman tidak didoakan, tapi bukan berarti tidak mendapatkan rizki dari Allah, tetapi rizki yang betul-betul halal dan berkah itu yang dihasilkan dari pancaran akidah yang paling dalam. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada tadabbur 120 sampai 126, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada 5 menit sebelum kita tutup, nanti kita bisa dialogkan. Sementara saya akhiri itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.